Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang Nabi Musa alaihissalam. Pertemuan lalu kita sudah membahas bahwa Fir'aun dengan koleganya menindas Nabi Musa dan kaumnya, Bani Israel. Di pertemuan kali ini yang kita bahas khuruj wa hijrah. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari Mesir, untuk berhijrah bersama Banu Israel. Peristiwa hijrahnya Nabi Musa dengan Bani Israel ketika mereka keluar dari Mesir sampai di tempat yang namanya Laut Merah. Dan Fir'aun beserta pasukannya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi Fir'aun dengan pasukannya ini tidak menginginkan Nabi Musa dan Bani Israel keluar dari Mesir. Maka ketika Nabi Musa pergi dengan Bani Israel, ternyata menghadapi jalan buntu karena terhalang oleh Laut Merah. Laut Merah adanya di Mesir. Disebut juga Khalijus Suez, Teluk Suez atau terusan Suez. Sekarang dibuat Qanatus Suez, terusan Suez. Terusan Suez ini mereka buat semacam jalan pintas transportasi laut. Dulu sebelum ada terusan Suez itu, kalau mau pergi dari Mesir, Jazirah Arab, mau pergi ke Eropa, mau pergi ke Asia lewat laut, harus melintasi benua Afrika. Jadi menjadi jauh perjalanan kapal. Tapi setelah ada terusan Suez, tidak perlu lagi melintasi Afrika. Ya. Nah, itu awal mulanya bangsa Arab secara besar-besaran hijrah ke Asia Tenggara. Itu pada masa sudah adanya terusan Suez namanya. Terusan Suez ini panjangnya 193 km. Ya. Kemudian yang membuatnya itu insinyur Prancis bernama Ferdinand Vicomte. Ferdinand Vicomte, orang Prancis. Dan jadi perebutan beberapa negara, ya, termasuk Israel juga, termasuk Prancis juga. Tapi dia masuk wilayah Mesir.
dan sekarang menjadi hak paten milik Mesir, namanya terusan Suez. Nah, Fir'aun ditenggelamkan di situ di Laut Merah, teluk terusan Suez. Laut Merah terhubung dengan Laut Tengah ketika dibuat terusan Suez tersebut, yang dulu terpisah dengan daratan. Mereka buat terowongan, semacam terowongan di laut atau terusan, ya, kanal kalau bahasa modern, sampai terhubung Laut Merah dengan Laut Tengah. Dibangun pada tahun 1869 Masehi. Cukup lama. 1869 Masehi. Nabi Musa bersama kaumnya ketika ingin hijrah keluar dari Mesir mengalami jalan buntu. Di hadapan mereka ada Laut Merah. Sedangkan di belakang mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, "Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin khattawdil azim." Ini termuat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Jadi bingung mau menyeberangi, tidak memiliki kapal. Di hadapan mereka lautan, Laut Merah. Mau kembali sudah dikejar di belakang Fir'aun dengan pasukannya yang memang berniat untuk membunuh, memerangi Bani Israel. Ada guru kami menyampaikan dulu kepada kami, jumlah pasukan waktu itu yang dimiliki Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa itu 2 juta orang. 2 juta orang menurut salah satu guru kami. Akhirnya bingung Nabi Musa, maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, yaitu pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Yang dimaksud itu Laut Merah. Ya, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan tersebut. Ketika dipukul, fanfalaq, laut terbelah. Mukjizat terjadi. Laut terbelah, fakana kullu firqin qattawdil azim. Saking besarnya itu lautan, dia terbelah bagaikan gunung yang sangat besar. Laut Merah cukup dalam. Terbelahnya 12 jalur sesuai dengan suku yang ada di Bani Israel. Asbatnya, anak cucunya dari jalur nasab ada 12. Makanya terbelahnya 12 jalur. Dan Allah Ta'ala jadikan tanah di lautan itu kering, tidak basah. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, ada satu tempat, satu tanah yang terkena sinar matahari hanya sekali sepanjang masa di bumi ini. Tanah apa itu? Tanah Laut Merah. Waktu terbelah itu kan di waktu siang menjelang sore. Ada yang mengatakan di waktu pagi. Nah, sinar matahari terkena itu, tapi setelah itu tertutup lagi, tidak terkena sinar matahari. Makanya Imam Ali mengatakan satu-satunya tanah yang terkena sinar matahari sekali saja sepanjang masa di bumi ini, yaitu tanah yang ada di Laut Merah. Karena dia terkena matahari di saat mukjizat terjadi. Terbelahnya lautan, saat itu matahari menyinari tanah tersebut. Tapi ketika dia menjadi laut, matahari tidak bisa sampai ke dasar. Itu penjelasan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi dipukul tongkat, ada bacaan yang dibaca oleh Nabi Musa waktu itu. Ini riwayat Ibnu Mas'ud. Allah perintahkan, pukulkanlah tongkatmu ke laut tersebut, maka laut akan terbelah
diajarkan doa. Doa ini dibaca oleh Nabi Musa di saat memukulkan tongkatnya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Doa itu yang dibaca ketika Nabi Musa memukul tongkat, terbelah menjadi 12 jalur, dan sangat tinggi itu lautan tersebut sehingga Allah tashbihkan, umpamakan seperti gunung yang sangat besar. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 60, di situ Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air minum buat kebutuhan mereka, tapi tidak ada air waktu itu. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, ya, wa yastaqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasin mashrabah kulu washrabu min rizqillah wala ya ta'tau fil ardi mufsidin. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Musa dengan tongkatnya memukul batu, muncul 12 mata air. 12 mata air. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah air untuk diberikan minum kepada kaumnya, maka Allah wahyukan, pukullah tongkatmu di batu tersebut. Maka batu itu memancarkan 12 mata air. Kenapa 12? Kasusnya sama dengan pembelahan lautan tadi, karena ada 12 suku Bani Israel pada waktu itu, sehingga masing-masing meminum dengan satu mata air. Dari 12 suku tersebut masing-masing memiliki satu mata air. Makanlah dan minumlah dari rizkinya Allah, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi bahasa Al-Quran ini menyatakan Bani Israel itu punya karakter mufsidin, merusak. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran disebut Bani Israel, itu tidak ada di zaman Nabi, apalagi zaman kita. Ketika Allah menceritakan Bani Israel dalam Al-Quran, itu yang dimaksud Bani Israel yang ada di zaman Nabi Isa, yang ada di zaman Nabi Musa. Tapi di zaman Nabi Muhammad sebutannya bukan Bani Israel, karena sudah tidak ada Bani Israel. Turunan Yakub, Nabi Yakub sudah tidak ada di zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipahami oleh beberapa ahli tafsir. Ya, sehingga ketika ayat menyebutkan Bani Israel, anak turunan Nabi Yakub, itu selalu bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, ketika Nabi Isa mengatakan wahai Bani Israel, di zaman siapa? Nabi Isa. Tapi kalau ketika berbicara di zaman Nabi Muhammad SAW, itu disebut Yahudi. Kalau Yahudi yang ada di zaman Nabi tidak berbicara nasab, tapi yang dia berbicara adalah agama, din. Kalau di zaman Nabi Yakub disebut Yahudi, putranya Nabi Yakub, Yahuda, nisbat ke nama tersebut. Ada ulama yang mengatakan Yahudi nisbat kepada nama anak Nabi Yakub, saudaranya Nabi Yusuf, bernama Yahuda. Ada sebagian mengatakan tidak, dia nama tersendiri. Ya, jadi itu harus dipahami. Ketika Bani Israel tidak berbicara di masa Rasulullah, tapi berbicara di masa Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang hidup di Baitul Maqdis, di Palestina kalau zaman sekarang. Kalau kita sebut ahli kitab, maka fokusnya kepada ahli kitab yang berpegang dengan ajaran asli. Kalau yang disebut di Al-Quran, ya, berpegang dengan Taurat,
berpegang dengan Injil. Maka di dalam Al-Quran ada pernyataan bisa menikah dengan ahli kitab. Lelaki muslim bisa menikah dengan ahli kitab. Ini harus dicatat, yang dimaksud ahli kitab di sini ahli kitab di zaman Rasul. Yang keberadaan ahli kitab yang berpegang dengan ajaran aslinya masih ada. Akan tetapi ahli kitab yang ada di zaman sahabat setelah wafatnya Nabi, di zamannya Ibnu Umar, di situ beliau sudah menyatakan bahwa di zaman saya sudah sulit menemukan ahli kitab. Itu di zaman siapa? Ibnu Umar. Yang dimaksud ahli kitab di situ adalah yang berpegang teguh dengan ajaran asli Taurat wal Injil. Ada Zabur juga, tapi tidak seramai Taurat dan Injil. Kemudian diklaim ada penyimpangan dari Taurat, ajaran Taurat disebut Yahudi. Penyimpangan dari ajaran Injil disebut Nasrani. Ini kita harus bedakan mustalahatnya. Kalau disebut juga Israel, tidak disebut dalam Al-Quran. Israel yang dimaksud negara tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu negara baru yang berdiri setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah yang sekarang mengambil tanah negara Palestina. Kalau Zionis itu adalah gerakan politik yang tujuannya untuk membuat negara di atas negaranya orang, atau bahasa sederhananya ingin merampas satu negara untuk dibuat negara sendiri, padahal yang diakui adalah Palestina. Nah, ini mustalahat ya di dalam memahami apa itu Yahudi, apa itu ahli kitab, apa itu Bani Israel, apa itu Israel, dan Zionis. Zionis gerakan politik. Nah, itu 5 hal. Baik. Nabi Musa kalau kita perhatikan, Allah selalu sebut mukjizatnya Nabi Musa menggunakan tongkat. Ya, tongkat. Jadi kalau kita lihat misalnya ada ulama-ulama menggunakan tongkat, itu bagian dari sunnah. Bukan tradisi, bukan budaya. Memang ada aturan. Aturannya adalah kalau usia 40 tahun, Imam Syafi'i itu mulai menggunakan tongkat usia 40 tahun. Falamma balagha al-Imam Syafi'i 40 sanatan yamshi 'alal 'asha fasu'ila an dzalika. Imam Syafi'i ketika masuk usia 40 tahun berjalan menggunakan tongkat. Ada yang bertanya, wahai Imam, apa hikmahnya menggunakan tongkat? Selain ittiba, mengikuti para nabi, karena jelas Nabi Musa diceritakan memiliki tongkat. Bahkan Allah Ta'ala bertanya, bertanyanya bukan karena tidak tahu ya, tapi bertanya untuk menghormati Nabi Musa. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribul ukhra. Di surat Toha. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Apa jawab Nabi Musa? Tongkatku wahai Allah. Aku berjalan dengannya, aku mengambil daun di pohon untuk aku berikan makan kepada hewan ternak, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya, kata Nabi Musa. Jadi tongkat itu disebut dalam Al-Quran, tongkatnya Nabi Musa. Imam Syafi'i ditanya, kenapa kau gunakan tongkat, atau apa hikmah daripada kau gunakan tongkat wahai Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, udzakiru nafsi anni musafir, agar senantiasa aku mengingatkan diriku bahwa aku hidup di dunia sebagai seorang musafir. Selain mengikuti para nabi, ternyata tongkat juga menjadi alat pengingat bahwa kita semua di dunia ini musafir. Karena dunia bukan tempat mukim. Karena biasanya khususnya di Jazirah Arab, kalau para musafir itu melakukan perjalanan jauh, mereka membawa tongkat untuk membantu perjalanan. Kalau ada bukit yang terjal, itu dibantu dengan tongkat.
Jadi hakikatnya kita saat ini bukan mukim, kita semua musafir. Itu salah satu hikmah kenapa para nabi menggunakan tongkat. Bahkan dikatakan di kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi bahwa semua tongkat para nabi itu sudah diberikan nama. Tongkatnya Rasulullah ada nama Rasul, tongkatnya Nabi Musa ada nama Nabi Musa. Bahkan di tongkat Nabi Musa itu ada tulisan-tulisan nasihat di ukiran-ukiran tongkatnya. Nah ini mukjizat dari Nabi Musa itu selalu berkaitan dengan tongkat. Bahasa Al-Qur'annya aso. Ya, aso artinya tongkat.